Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tasya Nora Alfaizani dengan NIM 240507671. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemaparan mengenai dua topik penting, yaitu penelitian dan pengembangan sastra berbasis digital serta integrasi folklore dalam pembelajaran digital sebagai inovasi pendidikan dan penelitian. Yang pertama yaitu penelitian dan pengembangan sastra berbasis digital. Dalam dunia pendidikan, penelitian ini tidak selalu berhadapan pada teori. Ada jenis penelitian yang disebut Research and Development atau RD, yaitu penelitian yang bertujuan menghasilkan produk atau menyempurnakan produk yang sudah ada agar lebih efektif dan bermanfaat. Dalam bidang sastra, produk yang dimaksud bisa berupa buku ajar, buku tes, maupun pedoman pembelajaran. Namun tidak hanya itu, produk juga bisa berbentuk perangkat lunak seperti model pembelajaran, media pembelajaran, hingga sistem evaluasi. Seiring perkembangan teknologi, pengembangan sastra kini semakin inovatif. Produk pembelajaran sastra dapat berbentuk e-book, komik digital, animasi, video pembelajaran, flipbook, hingga teknologi yang lebih canggih seperti virtual reality dan augmented reality. Hal ini menunjukkan bahwa sastra mampu beradaptasi dengan era digital. Lalu, tahapan penelitian dan pengembangan. Proses RD dilakukan secara sistematis. Pertama, menentukan produk yang akan dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan. Artinya, produk tersebut memang dibutuhkan dan memiliki manfaat nyata. Yang kedua, melakukan kajian teori dan meninjau penelitian terdahulu yang relevan. Lalu, yang ketiga, menentukan spesifikasi produk secara jelas dan terperinci. Yang keempat, menyusun dan mengembangkan prototipe atau rancangan awal produk. Yang kelima, melakukan uji kelayakan melalui uji coba, monitoring, dan evaluasi, lalu melakukan revisi jika diperlukan. Yang keenam, menguji keefektifan produk, biasanya dengan metode eksperimen. Dan yang terakhir, mendiseminasikan produk melalui forum ilmiah, jurnal, ataupun publikasi lainnya. Dengan tahapan tersebut, produk yang dihasilkan tidak hanya kreatif, tetapi juga memiliki dasar ilmiah yang kuat. Lalu, ada dimensi pembelajaran sastra. Dalam pengembangan pembelajaran sastra, terdapat 3 dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu kognitif, psikomotorik, dan efektif. Dimensi kognitif berkaitan dengan pemahaman materi. Dimensi psikomotorik berkaitan dengan keterampilan praktik, sedangkan dimensi efektif berkaitan dengan sikap dan nilai. Sastra memiliki peran besar dalam membentuk dimensi efektif, karena melalui karya sastra, peserta didik dapat belajar tentang empati, moralitas, dan juga nilai kehidupan. Dengan demikian, pengembangan sastra berbasis digital bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai tersebut tetap tersampaikan secara efektif. Lalu yang kedua, integrasi folklore dalam pembelajaran digital. Pembahasan kedua berkaitan dengan folklore. Folklore merupakan warisan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, terutama melalui tradisi lisan. Bentuknya bisa berupa pantun, gurindam, syair, legenda, maid, dongeng, lagu rakyat, dan berbagai tradisi adat. Folklore mengandung nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas suatu masyarakat. Namun, tantangan yang dihadapi saat ini adalah generasi muda lebih dekat dengan dunia digital dibanding tradisi lisan. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara folklore dan juga teknologi digital. Pendokumentasian folklore. Langkah awal dalam pelestarian folklore adalah pendokumentasian. Hal ini dapat dilakukan dengan merekam cerita yang masih berkembang secara lisan, melakukan wawancara dengan narasumber, mendokumentasikan lagu rakyat, serta menuliskan kembali cerita dalam bentuk teks. Pendokumentasian ini penting agar folklore tidak hilang ataupun punah. Inovasi digital dalam folklore. Setelah didokumentasikan, folklore dapat dikembangkan menjadi media digital yang menarik seperti sharing bergambar, film animasi, e-book interaktif, ataupun infografis. Bahkan dengan bantuan teknologi AI, cerita rakyat dapat divisualisasikan kembali melalui text to image, text to video, maupun narasi, suara berbasis text to speech. Model visualisasi interaktif juga dapat dikembangkan melalui platform web ataupun aplikasi, sehingga peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan cerita tersebut.
Namun, dalam proses inovasi ini, nilai budaya, simbol, dan makna asli folklore tetap harus dijaga agar tidak kehilangan esensinya. Teknologi berfungsi sebagai alat untuk revitalisasi dan penyebar luasan budaya, bukan sebagai pengganti budaya itu tersendiri. Kesimpulannya adalah, berdasarkan kedua materi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian dan pengembangan sastra berbasis digital merupakan bentuk inovasi pendidikan yang penting di era modern. Selain itu, integrasi folklore dalam pembelajaran digital menjadi strategi yang aktif untuk melestarikan budaya sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Dengan pendekatan yang tepat, sastra dan folklore tidak hanya menjadi warisan masa lalu, tetapi juga dapat menjadi bagian dari masa depan pendidikan yang kreatif, inovatif, dan juga berbasis teknologi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.